setelah itu ada kejadian yang mengakibatkan YKS ditutup. Allah kok begitu banget sama aku sampai menutup program acara. Ntar saya nafkah gimana? Nanti saya nyari duit gimana? Saya cross check, akhirnya apa? Itulah doa seorang istri. Karena kenapa? Ini nggak ada waktu buat istri saya kerja terus, saya pulang ketemu tidur, pagi kita berangkat lagi acara soima YKS lagi, soima YKS lagi, setiap kali seperti itu. Ternyata kamu yang mendoakan, sampai akhirnya saya cekcok mulut dengan dia. Saya sampai ada bisikan setan, ini orang so suci banget sih, kayak bener aja loh. Saya juga takut saat saya joget akhirnya meninggal, kan saya takut gitu ya Bu ya. Saya mikirnya kalau saya joget faktornya kenapa? Pergaulan yang tidak benar. Sekarang lagi semarak LGBT, banyak sekali penonton bayaran yang benar-benar saya lihat, sama siapa lu? Ya kan, sama ini, sama cowok gue. Hah? Cowok? Lu kan cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu dari desa Gringseng. Apa? Gringsing. Iya, yang menyempatkan diri untuk melangkah ke sini, tidak lain tidak pula juga mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu adalah pengalaman adalah ilmu. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana sejarah dari dulu saya mengajak Anda bergoyang. Sekarang saya mengajak Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, hingga istiqomah di atas sunnah hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, terima kasih untuk panitianya Baitul Ihsan, pesantren Baitul Ihsan, yang memberikan wadah saya untuk mencurahkan suatu irisan hati yang terpendam. Subhanallah, yang ingin saya ucapkan untuk anda sekalian, dan mohon maaf apabila dulu perilaku saya mendoktrin anak-anak Anda untuk berjoget subuh-subuh yang mungkin di mata manusia itu bermanfaat. Kenapa? Satu, olahraga. Apakah itu bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min dzalik. Afwan ya. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ada yang benci nggak dulu sama saya? Ayo jujur aja, nggak apa-apa. Saya malah seneng loh. Siapa yang saya kasih hadiah? Hadiahnya ada nggak? Panitianya gimana? Gak ada hadiahnya. Ada yang benci dulu nggak sama saya? Yang ini ngapain sih orang joget-joget? Saya kasih hadiah sendiri. Saya kasih senyuman. Nggak ada ya. Insya Allah mudah-mudahan semua akan baik-baik saja. Karena kenapa? Dulu saya pas ngisi di Kuningan, Jawa Barat, ada yang meluk saya. Ini kenapa? Saya bilang saya nggak tahu kenapa dia peluk saya kan. Dia bilang gini, Afwan Aki Cesar, dulu saya benci sama antum, sekarang aku cinta karena Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Saya tadi ketemu Bu siapa? Bu Komari ya. Dulu beliau benci dengan saya. Dia ngundang saya untuk memberikan cerita, subhanallah, dia mensupport banget bagaimana saat seorang manusia yang benci sama seseorang diubah sama Allah yang membolakkan balikan hati menjadi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah Subhanallah. Akhirnya itulah perjalanan awal mula saya menjadi sesuatu manusia yang digeluti oleh dunia entertain, dunia keartisan. Dulu
profesi saya dulu adalah asisten artis. Mungkin dulu dari Yadi Sembako, tahu Yadi Sembako? Bapak Castello, almarhum Budi Anduk, itu bos saya. Dulu saya menemani saat saya menjadi artis. Akhirnya saya tidak kepikir, tidak terbesit dalam pikiran saya untuk menjadi artis, tapi pikiran saya adalah saya dulu pengen di balik layar saja, tapi apa daya kun fayakun, Allah jadikan akhirnya saya menjadi artis yang dikenal dari Sabang sampai Merauke. Disitulah perjalanan saya dari pertama saya dulu kerja, akhirnya kerja joget, yang mungkin dari tawaran kreatif gini, Sar, tahu Yanto kan? Yanto dia ngomong gini, Sar, lu joget, lu mau joget nggak? Ah joget, oh ya saya joget. Dulu dia nawarin saya joget, terus tugasnya apa? Ya lu joget aja udah, ngomong aja lu nggak jelas, katanya gitu. Ketawa, astagfirullah. Kenapa sih ibu suka banget mencela manusia? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Saya dari 2013 pas puasa saya tugasnya joget, dari hooker joget. Akhirnya setelah 2013 banyak sekali orang yang bilang, wah Cesar, Kismel. Nih ada apaan? Saya bilang kan bingung. Akhirnya saya menjadi orang yang terkenal. Disitulah saya mendapatkan popularitas. Dan di hati saya tertanam kesombongan. Dan Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Tidak akan cium bau surga orang-orang yang sombong. Siapa yang mau jadi orang sombong? Enggak ya. Alhamdulillah, semoga nih warga-warga dari apa tadi, desa apa? Ini warga Gringseng. Ya, Gringsing, mudah-mudahan tidak ada kesombongan. Dan setelah itu kehidupan saya adalah kerja, mencari nafkah yang banyak, orientasi saya dunia, dan pada akhirnya di titik kejenuhan saya melupakan Allah, saya melupakan orang tua saya. Udah sibuk dengan pekerjaan saya, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu baru pulang, terus kerja lagi. Seperti itu rutinitas saya. Yang saya rasakan adalah kenapa sih saya diperbudak dunia ini. Sampai ibu saya nelpon, Sar lagi ngapain? Karena kan saya anak bungsu ya dari 5 bersaudara. Sar lagi ngapain? Lagi kerja. Mama kangen nih, pulang dong. Iya mas, Sabtu Minggu saya pulang, doain ya. Ya saya mendapatkan kebanggaan, saya merasakan kebanggaan. Yang namanya orang tua kalau punya anak jadi sesuatu gimana sih, pasti kan ngomong-ngomong sama tetangga, betul nggak Bu? Iya, tapi saya merasakan bahwa saya tidak ada waktu untuk keluarga saya. Ya udah, pikiran saya bagaimana saya mendapatkan duit yang banyak. Pada akhirnya saya menemukan perhiasan terbaik dunia adalah wanita soleha. Dia datang ke studio Trans TV. Dia mungkin, saya pikir nih wanita ini ngefans sama saya nih. Wish. Padahal dia mencari adenya kan nikah. Adanya tuh mirip kayak saya, jadi pengen ketemu saya tukeran, dia ngasih kartu nama, terus dia itu namanya cowok kan, telepon ta'aruf, saya ta'aruf dengan dia, telepon ini benar namanya Indadari. Oh dia ketawa-tawa, iya nggak jelas ngomong apa nih, aja dia. Terus setelah itu saya ngobrol dengan dia, ta'aruf, dan dia bilang gini, kalau kata dia gini, kalau aku ingin kau, seperti gimana sih? Ini bagus loh, ini perkataan bagus. Kalau kamu ingin aku cinta dengan kamu harus cintai dulu yang menciptakan saya, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, seorang perhiasan terbaik dunia, wanita soleha ngomong seperti itu. Wah, namanya cowok kan harus menerima tantangan itu. Betul. Itu saya belajar, tapi tetap masih belum hijrah sih, tetap oke lah sholat ya kan. Paling dia ngabarin, udah sholat belum? Saya bilang udah sholat, padahal saya belum sholat. Saya bohongin kan, namanya juga masih belajar kan. Setelah dia tuh ngasih setelah saya ingin melamar dia, orang tua saya tidak setuju karena dia adalah janda anak satu. Umurnya berapa tebak tahu? 31. Saya 26.
Saya nikah 25, subhanallah. Rasulullah berapa sih Ustaz? Khadijah berapa? Khadijah 40 tahun, Rasul 25. Rasul. Sesar banget. Iya, di situ saya merasakan ya Allah, begitu saya mendapatkan suatu wanita nih, perhiasan dunia nih. Siapa yang masih jomblo sini? 1, 2, 3. Mau tahu gimana resepnya mencari perhiasan dunia terbaik? Kamu harus soleh dulu. Bener Bu, kita harus soleh bener. Berarti dulu joget itu sudah soleh itu berarti? Belum, masih. Ya kan sama-sama, istri juga dulu salon hijab. Istri saya salon hijab Bu, tahu kan Bu? Yang digini-giniin, dibagus-bagusin hijabnya. Setelah itu saya menikah, akhirnya ya Allah, Kau yang bolak-balikan hati seseorang. Akhirnya bapak saya setuju dengan calon istri saya. Akhirnya saya menikah. Setelah itu lambat laun, setelah saya mengerjakan menikah, setelah itu ada kejadian yang mengakibatkan YKS ditutup. Saya cross check, ya Allah kok begitu. Saya sampai mikir, ya Allah kok kau begitu banget sama aku sampai menutup program acara. Ntar saya nafkah gimana? Nanti saya nyari duit gimana? Terus aku cross check Bu, Pak. Saya cross check, akhirnya apa? Itulah doa seorang istri. Itu program EKS ditutup tuh doa dari seorang istri. Ya karena kenapa? Ini nggak ada waktu buat istri saya kerja terus, saya pulang ketemu tidur, saya pulang malam kan selesai jam 11 malam, jam 12 dia udah tidur. Setiap hari pagi kita berangkat lagi acara Soima YKS lagi, Soima YKS lagi, setiap kali seperti itu. Setelah itu dia mendoakan, akhirnya oh ternyata kamu yang mendoakan, sampai akhirnya saya cekcok mulut dengan dia. Terus dia mengajak saya untuk apa? Ikut kajian. Ini kayak gini nih. Saya bilang gini, saya belum hijrah. Saya sampai ada bisikan setan, ini orang so suci banget sih, kayak bener aja loh. Sampai gitu saya Bu, Pak. Saya bener-bener kok saya dibisikkan seperti itu. Terus akhirnya saya jalan ke rumah Allah, ke masjid nih di daerah Marcubuana. Saya ngomong sama istri tuh, saya nggak pernah ngomong sama istri, ngobrolnya kayak berantem gitu kan. Mukanya apa Bu kalau orang Jawa Bu? Apa namanya? Cucur. Apa? Bercucu. Mencucu. Iya Bu. Saya ngomong diam sama istri saya, nggak ngomong. Akhirnya pas saat saya datang dan duduk di rumah Allah, pas temanya aku akan berubah. Yang dibawakan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah. Ibu-ibu lihat nanti di YouTube, tulis Ustadz Syafiq, jenggotnya segini Bu. Subhanallah. Ana pertama orang awam duduk, belum ada jenggot saya Bu. Saya pulang kajian, wah ini istri bagus banget nih, temanya seperti itu kan, untuk menyadarkan saya. Dia benar-benar pengen menyadarkan saya. Saya pulang, pas saat belok saya lihat tengok kanan, wih dia berjenggot nih. Wah saya bilang nih pulang saya saya udah mikir, wah pulang nih rumah saya dibom nih. Iya, saya bilang nih teroris, celana cingkrang tuh Bu. Iya cingkrang. Wah ini saya bilang pulang, yang kamu yang bener dong, ngajak kajian yang bener dong. Ini sesat nih, saya bilang sesat. Iya nggak bener nih kajiannya nih. Ya iya orang-orang berjenggot, cingkrang pakai cadar kayak ninja. Iya. Saya pulang, saya lihat di Google hadis tentang jenggot. Ibu lihat di Google hadis tentang jenggot, lihat gambarnya. Wah subhanallah. Di hadis riwayat Muslim Rasul bersabda yang artinya bahwa cukurlah kumismu dan subhanallah. Celana cingkrang tidak isbal, bahwa kain yang di bawah mata kaki tempatnya di finnar, neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadis Bukhari itu jelas, hadis-hadis tentang Rasulullah SAW yang sahih. Subhanallah. Anda bilang yang maaf ya tadi saya ngebentak kamu. Iya, dia diam aja karena kan dia masya Allah sabar banget, karena kan saya takut terjerumuskan. Kenapa nih, ada aliran apa? Takutnya aliran sesat kan. Saya takut, makanya alhamdulillah
dengan ilmu. Makanya kata beliau berkata, Ustaz Syafiq, bahwa kalau kita mau berubah kita harus punya ilmu dulu. Akhirnya saya tahunya kan dulu apa Bu? Halal semua Bu. Kenapa saya keluar dari dunia entertain? Ada dua faktor. Satu, bersalaman yang tidak mahram, melihat yang wanita yang tidak kekurangan bahan ya. Iya Bu, Pak. Dan setelah itu yang terakhir apa? Bercampurnya lelaki dan perempuan. Ibu lihat penontonnya dulu YKS gimana? Campur aduk, ya kan? Nauzubillah min. Nanti organ tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kakimu kau langkahkan buat kemana? Ke tempat maksiat atau ke tempat rumah-rumah Allah yang dicintai Allah. Tangan kamu kau buat apa? Mata kamu, lisan kamu. Makanya Bu, saya sangat riskan banget ngelihat ternyata wanita banyak masuk neraka karena lisanmu. Subhanallah. Jadi gini ya, nah. Ini biar ibu-ibu tahu dunia artis, biar mereka nggak tertarik jadi artis. Kira-kira artis yang mereka belanja ke mall, jalan-jalan penuh dengan uang, ini kok bagaimana pergaulan artis yang sekarang ini ditonton oleh para ibu dan bapak-bapak ini, biar mereka nanti ada pengalaman enak gak jadi artis itu kira-kira. Iya, sangat sayang sekali ya, sangat disayangkan. Anak kecil sekarang cita-cita mau jadi apa sih? Aku mau jadi artis. Saya aja jadi artis hijrah Bu. Faktornya kenapa? Pergaulan yang tidak benar. Sekarang lagi semarak LGBT, saya merasakan seperti itu. Saya saat saya jadi artis, orang banyak sekali yang seperti, apalagi penonton. Banyak sekali penonton bayaran yang benar-benar saya lihat, sama siapa lu? Ya kan? Sama cowok gue. Hah? Cowok? Lu kan cowok? Iya. Gitu. Ya sama ngeri sekali sih ngeliat pergaulan. Makanya sangat saya pengen peduli banget sama apalagi anak-anak SMA, anak-anak SD yang masih dibilang itu berpacaran itu enak, tapi di Islam itu emang tidak mengajarkan untuk pacaran. Ini tugas-tugas buat ibu-ibu untuk monitoring anaknya, pergaulannya seperti apa. Saya ngerasa banget saat saya mendapatkan teman-teman yang benar-benar dulunya mungkin saya menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Yang dulu karena kan saya juga pecandu rokok ya. Tapi saat saya dikasih hidayah, subhanallah. Terus rasanya gimana? Akhi Cesar dengan dulu yang uang banyak apapun bisa didapatkan dengan sekarang yang hasilnya yang dulu ratusan juta sekarang ratusan ribu. Iya, ratusan ribu. Bahkan Akhi Cesar ini Ibu, Bapak punya perusahaan usaha tahu, namanya tahu joget. Tahunya yang joget sekarang bukan orangnya. Jadi punya usaha tahu tapi tahu joget. Ini masih joget juga ini Akhi. Iya, karena kuliner saya bilang nggak apa-apa, yang joget tahunya gitu. Iya, saya akhirnya dikasih keberkahan, benar-benar Allah tuh benar ya, Allah tuh memberikan yang mengatur rezeki kita, tapi kita tidak bisa mengatur rezeki kita. Subhanallah. Ana dikasih 100 juta pas off air iklan semua, tapi saya nggak rasakan Bu, karena uangnya nggak tahu kemana. Ya taunya saya minta aja sama manajer saya pengen ini mobil, saya pengen ini, dikasih rumah. Tapi Bu, saat saya mendapatkan uang, mendapatkan rumah yang mewah dan mobil yang mewah juga, itu semua saya jual Bu. Rumah saya lunasin, saya kasih orang tua saya. Saya dapat mobilnya saya jual karena apa? Pas saya keluar dari dunia entertain saya disodorkan utang. Jadi kuncinya ternyata berkah itu bukan banyak. Benar. Berkah itu tenangnya hati dan kekayaan hati. Subhanallah. Dan akhirnya saya jual semua. Ya Ibu tahu sendiri ya tentang riba, hukumnya seperti apa. Hukum yang paling kecil sama saja menzinai ibu kandungmu sendiri. Di surat Al-Baqarah banyak sekali tentang riba, dan itu akan di akhirat nanti kita akan diperangi dan berenang di sama sungai Allah dan Rasulnya kalau kita tidak meninggalkan riba. Nauzubillah min jalik. Mendingan kita miskin di dunia deh, tapi kaya di akhirat. Subhanallah. Jadi saya prinsip saya seperti itu. Sekarang udah orientasi saya dunia dulu saya hilangkan, sekarang orientasi akhirat.
Kalau kita mengikuti orientasi akhirat, dunia pasti akan ngikut. Pasti. Jadi memang ada satu pesan Ibu, ini saya nambahi Akhi Cesar biar istirahat. Ada satu pesan, memang istri itu berpengaruh. Makanya Rasulullah pun pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka min zaujatin tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, berikan aku istri yang bisa menolong urusan dunia dan akhiratku. Jadi ternyata pilihan tadi Indandari yang subhanallah dikatakan istri yang soleha, bahkan sekarang sudah pakai cadar. Ini ceritanya gimana kok pakai cadar kayak gitu? Iya, pakai cadar. Saat dia sebelum pakai cadar dia umroh, pas pulang di airport dia melihat pria Arab, melihat dia, menggoda dia. Dia berpikir, ini tuh kan perhiasan dunia, wajah ini kan hanya suami yang menikmati, tapi kenapa orang lain yang bisa menikmati? Itu makanya dia bilang kayak gitu. Akhirnya, yang aku mau tutup wajahku, apakah boleh? Silakan, tafadol. Saya bilang gitu. Akhirnya kalau kamu, yang penting kamu istiqomah, jangan buka tutup. Akhirnya alhamdulillah, yang dulunya dia salon hijab Bu, gayanya wah digini. Iya Bu, bener. Kalau ada pengantin dia ngerias, akhirnya dia tinggalkan. Subhanallah, dia sekarang apa? Jual baju syar'i yang motifnya polkadot. Wah subhanallah, sekarang sama isi anak bisnis baju itu nikmatin. Ya Allah, Allah berikan kecukupan ya. Yang dulu saya diambur-amburkan dengan duit banyak, tapi istidroj dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta yang banyak tapi di dalamnya maksiat. Nauzubillah min dzalik. Itu seperti itu. Jadi memang Ibu, tadi dikatakan Bapak, keberkahan itu tidak harus banyak. Makanya Nabi Isa pernah mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Isa itu selalu diberkahi Allah dalam kondisi apapun, karena berkah ini adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Semakin tambah anak semakin baik, semakin tambah umur semakin baik. Akhi Cesar yang sekarang 26, 27, 2 nanti semakin baik. Kita lihat saja nanti kalau masih gini-gini di televisi, masih goyang lagi, nih berarti setannya nganti lagi nih. Subhanallah. Jadi memang tadi saya katakan Bapak Ibu, keberkahan itu kalau orang Jawa bilang gini, duwe beras sak gegem nek turu ayam, punya beras sedikit itu tidurnya nyenyak. Sak batok nek turu ngorok, punya beras satu wadah kecil gitu, tapi tidurnya bisa sampai ngorok gitu. Ini keberkahan. Kayaknya mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa menjadi inspirasi. Ternyata kekayaan tidak jamin. Ini sudah pernah jadi orang kaya, sudah pernah pegang uang ratusan juta, pernah naik mobil mewah. Ini kehilangan kopiah aja tadi bingung ini. Kopiahnya mahal atau akhi? Tadi kopiahnya mahal atau murah itu kopiahnya? Iya, biarkanlah, kuserahkan karena Allah. Kuserahkan. Ini menyerahkan kopiah kepada Allah ini. Pasrah. Dipasrahkan, ya betul. Jadi subhanallah, inilah satu gambaran hidayah Bapak Ibu. Nanti disiapkan pertanyaan untuk Akhi Cesar. Jadi ternyata tadi istri, makanya ibu-ibu bisa menjadi jalan hidayah untuk para suami, bukan malah menjadikan suami-suami ini mumet. Makanya kan saya sering sampaikan ngaji ibu-ibu ini hari ini banyak jamaah. Makanya yang terkenal ini jani anak apa Akhi Cesar ini? Kebanyakan ahwatnya mungkin dia kepo kali ya. Betul. kepo bahasanya. Kepo. Jadi tadi makanya Bapak Ibu subhanallah, inilah satu kondisi memang ketika hidayah menyapa, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Banyak sekali kisah-kisah orang yang mendapatkan hidayah. Subhanallah, ada yang di usia 40 tahun dia disapa hidayah Allah, ada di usia 30, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ketika saat ajal menjemput, ini bahkan Allah berikan hidayah. Ini Akhi Cesar dipilih Allah di usia 25 tahun. Sudah berapa tahun sejak kenal sunnah ini sampai sekarang? Pas saat saya kajiannya Ustaz Syafiq itu berapa? Itu tahun berapa? 2015 awal apa? 2015 awal, belum lama. Ini masih lama kita yang kenal Islam. Lama ini juga dulu agamanya Islam, tapi kan iya. Tadi coba Islam, tanya. Saya Islam ikut-ikut dulu. Oh, Islam ikut-ikut, betul. Bajunya yang kayak baju Fir'aun yang ada lokasi sendiri itu Ibu ya, masih ingat kan? Naik ke atas gitu, ngomongnya nyeleneh, nggak genah ngomongnya itu. Apa tuh artinya? Tahu nggak genah itu? Nggak karuan. Okay. Ini orang Jakarta asli makanya nggak tahu bahasa Jawa ini.
Makanya subhanallah Bapak Ibu, jadi kita bisa mengambil pelajaran Ibu Bapak, subhanallah, hidayah itu sulit diraih tapi menjaganya lebih sulit. Sulit betul. Karena apa? Allah sampai pesan di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu takwa yang benar kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Karena ini fitnah akhir zaman Bapak Ibu. Betul. Dikatakan Rasulullah fitnahnya itu kaqatai lalil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Tadi Akhi Cesar sedikit mengatakan tentang LBGT, yaitu tentang lesbian, kemudian biseksual, apalagi dikatakan dulu walaupun perempuan secantik apapun nggak menarik bagi kaum laki-laki pada masa Nabi Lut, tapi buminya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman mereka, yaitu mengabaikan makhluk yang diciptakan Allah. Ibu bisa bayangkan, saya nonton pas di TV One itu ada apa itu acara ILC atau Indonesia Lovers Club itu yang dibawa oleh Karni Ilyas. Itu di situ materinya tentang LBGT. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dulu kenal-kenal orang-orang alay, orang-orang bencong ini paling di jalan raya di lampu merah pakai gitar yang niku Ibu wonten napa niku senari nganggo ban bekas yo kan, ditarik sing pagi om gitu, sing aku tak mau, kalau itu lagunya kayak gitu kan. Itu dulu kenal-kenal gitu, dok. Sekarang sudah merebak, bahkan di televisi itu yang banyak muncul itu adalah anak-anak alay seperti itu. Makanya subhanallah, ini dengan didatangkannya Akhi Cesar seperti ini sekaligus biar dia ini agak mumet ini. Tadi makan udah habis banyak ya, mau makan lagi nanti. Subhanallah. Ada tambahan lagi Akhi, coba kira-kira pesan untuk ibu dan bapak ini yang mungkin anak-anaknya sudah disekolahkan di artis biar mau jadi artis. Pesan-pesannya gimana coba Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Ini kita waktunya nggak usah, nanti tanya dulu kali biar ini ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, Bapak yang di belakang maju, disiapkan mikrofon satu atau pakai mic ini nanti. Gua Bapak, Ibu tanya. Oh monggo Pak, sini Pak, maju ke depan Pak, jangan dengar Pak. Lewatnya sini Bapak lewatin pergi Pak, Pak. Nanti dikas ini Akhi Cesar nanti mau joget gak ini? Gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau bertanya kepada Akhi Cesar. Tadi dari pemaparan Akhi sangat menarik sekali. Tapi yang perlu kami tanyakan, pada saat tadinya Akhi itu boleh dikatakan dengan penghasilan yang banyak, boleh dikatakan menjadi seorang jutawan yang kaya raya, kemudian hijrah dan menjadi seseorang yang boleh dikatakan penghasilannya sangat berkurang, tentunya mesti ada orang-orang atau keluarga yang boleh dikatakan kecewa. Yang mau saya tanyakan, apakah dari keluarga, teman atau siapapun yang merasa kecewa dengan hijrahnya Akhi? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditepuk tangan, memang saya burung. Iya, jazakallah khair Akhi, saudaraku yang kucintai karena Allah subhanallah. Pertanyaan luar biasa, semoga bermanfaat. Mungkin dari keluarga ya, dari bapak. Sebelum saya berhijrah, ibu saya Allah kasih ujian yang berat. Ibu saya meninggal dunia karena saat saya berhijrah. Kata kakak saya, mungkin ibu kamu meninggal mikirin kamu nggak jadi artis lagi. Saya pikir saya udah berbesit otak saya ingin balik lagi ke dunia entertain. Tapi saat saya dapat ilmu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa ada tiga perkara yang ditinggalkan manusia ya di dunia ini. Apa aja? Sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Terkadang alhamdulillah saat saya sadar, ya Allah terima kasih kau telah memberikan skenario yang hebat. Saat ibu saya meninggal, saat saya berubah, berhijrah,
karena kalau kita berhijrah Pak Bu pasti ada aja ujian yang berat. Akhirnya ya Allah saya senang sekali saat saya menjadi, mudah-mudahan saya menjadi anak yang soleh yang bisa mendoakan orang ibu saya yang nanti insya Allah mudah-mudahan ditaruhkan di tempat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Disitulah yang mungkin orang tua juga bapak saya kan masih ya ayolah Sar balik lagi lah biar ini tetap masih orientasi dunia, tapi saya bilang saya tidak mau lagi Pak, saya ingin berhijrah, saya mementingkan suatu akhirat gitu. Dan teman-teman juga akhirnya teman-teman saya dulu juga pastinya sangat kecewa juga ya, tapi apa daya itulah ketetapan yang saya harus terima. Sekarang hidup ini ya cuma dua, mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, itu betul. aja sih. Mau masuk neraka atau masuk surga, itu aja bagi saya seperti itu. Akhirnya saya mendapatkan ya itulah, alhamdulillah teman-teman yang soleh, yang udah yang ingat, oh udah sholat belum Aki ya kan, kasih udah sholat belum, tuh alhamdulillah banget bikin saya tuh ya Allah, alhamdulillah ya perbedaan banget ya saya sebelum berhijrah, sekarang berhijrah lebih tenang, tidak ada beban dalam hidup. Karena kenapa? Kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, tergantunglah sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan minta-minta kepada orang lain, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Allah masih ada tawaran di televisi, main sinetron atau tayang-tayang apa masih? Kemarin cuma yang TV One itu 1 jam lebih dekat, itu saya terima karena mungkin kata istri saya yaitu mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain. Betul. Dan mungkin ada yang kangen sama saya untuk ya saya kan masuk ke situ, tapi ada juga yang yang nawarin saya juga, tapi saya bilang sama istri saya yang bilang aja sibuk, bilang aja waktunya nggak tepat gitu aja, alasannya gitu sih. Subhanallah Bapak Ibu, jadi ternyata tekad yang luar biasa untuk menuju surganya Allah itu perlu pengorbanan. Jadi akhir share tadi dengan masuknya ke hidayah, masuk ke sunnah itu diberikan ujian yang luar biasa, jadi nggak akan mulus. Ibarat orang bajunya kotor itu kalau dicuci itu harus siap masukkan mesin cuci, kalau belum bersih pukulkan di batu. Yang penting kan kainnya bersih kan itu. Jadi karena dosa yang banyak ini juga Allah cara menghapus kesalahan-kesalahan itu dengan cara Allah. Jadi mudah-mudahan diberikan kekuatan saja. Bapak Ibu ada yang masih ditanyakan mungkin ibu-ibu mau tanya, jangan tanya nomor teleponnya. Ya ada ibu, ayo. Jangan disuruh goyang, nggak mau, sudah nggak mau. Udah. Oh malu sih ya. Malu. Oh warga Gringsing malu ya. Gringsing. Pakai Gringsing jangan Gringsing. Gringsing. Oke. Dah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada amanah sebetulnya dari suami. Tadinya suami yang mau datang, cuman sakit sehingga nggak bisa datang. Tolong dimintakan nomor kontak yang bisa dihubungi biar nanti kapan-kapan bisa silaturahim ke Pekalongan. Ini judulnya minta nomor telepon. Minta nomor telepon. Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dibilangi minta nomor telepon itu, Bu. Nanti aja untuk bisa dihubungi, mau diundang ke Pekalongan, mau dikasih batik di Pekalongan nanti ditulis biar minta panitia aja nanti. Ya, ntar minta sama panitia ya, Pak Ustadz Fuad. Mana Pak Ustadz Fuad? Tunjuk tangan Pak Ustadz. Mana Ustadz Fuad? Tuh minta sama Bapak. Ada pertanyaan lain? Mungkin ketemu paling itu pakai nomor istri sih, istri yang ngatur jadwalnya gitu. Betul. Ada lagi Ibu? Bapak Ibu ada yang tanya lagi Bapak Ibu yang belakang ini? Mungkin Ibu mau tanya. Siapa yang mau pengen hijrah sekarang? Nggak ada yang mau ya. Emang sulit sih. Betul. Itu. Oh ini mau hijrah? Oh mau nanya. Itu janggutnya. Oke, Fadol. Tafadol Maskur. Biar sini aja, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhir saya di sini mau tanya, mungkin mewakili
generasi remaja ya. Walaupun jenggot saya panjang, saya termasuk remaja di sini. Umur berapa tahun? Ya. Saya masih 19 tahun, Pak. Subhanallah. 19 tahun betul? 19 tahun. Masya Allah. Jadi gini, memang hidayah itu dari Allah. Tapi saya mau tanya gimana cara mengajak teman-teman ya, khususnya untuk remaja agar mau berhijrah, mau mendekatkan diri kepada Allah. Faktanya itu saat ini orang tua itu lebih takut anaknya datang ke pengajian daripada main dengan teman-temannya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut dia jawab ini. Ya, biar jadi ustadz kau. Iya. Nanti tak tambah nanti. Memang sulit ya, teman-teman saya juga masih yang kasihan lihat orang lihat di TV masih kayak gitu, kasihan. Tapi dengan cara kita berbagi hadiah kayak buku-buku yang kita punya, kayak zikir pagi petang kita kasih, itu kan bermanfaat banget ya. Biar dia ini hadiah buat antum karena aku cinta karena Allah gitu. Kasih, mudah-mudahan dia membacanya, mudah-mudahan dapat hidayah juga dari situ juga. Kita kan nggak tahu setiap perjalanan hidayah kita tuh saya berbeda. Saya karena dari istri saya mendukung saya untuk berhijrah, mungkin ibu turun dari angkot dapat hidayah, kita nggak tahu kan. Allah yang punya hidayah itu, subhanallah kan. Pulang dari kondangan bisa aja jadi pas walimahan bisa jadi kan. Itu suatu hidayah. Tapi bagaimana kita saling mendoakan, mudah-mudahan dia dapat hidayah dan saling mendoakan. Yang penting kita ikhtiar udah ngasih hadiah, nih buat antum, nih buat ukti, ngasih hadiah aja. Itu mudah-mudahan itu efektif banget sih. Saya juga ngasih sama teman, oh ternyata dibaca, oh bagus ya, oh ternyata ngaji di mana, pasti kan gitu. Nah ngaji di tempatnya, misalnya ngajinya di pondok pesantren sini, Baitul Ihsan kan gitu. Jadi orang alhamdulillah ya, jadi kita terus dapat pahala-pahala dari dia gitu sih. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi ternyata gini Bapak Ibu, hidayah itu kan kita minta. Makanya Rasulullah dalam satu doa itu pernah mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta hidayah, ketakwaan, bisa menjaga kehormatan diri, kemudian kecukupan. Jadi hidayah itu diminta. Gak akan mungkin simsalabim kita datang ke dangdutan, kita senangnya dengan maksiat, itu sekonyong-konyong gak akan bisa datang. Makanya subhanallah, hidayah itu diminta. Ada upaya kita untuk ke sana. Bapak Ibu pernah dengar cerita sang pembunuh 100 nyawa? Ketika dia membunuh 99, kemudian datang ke seorang kiai, kalau orang sini bilang, dikatakan, oh tobatmu gak akan diterima, dibunuh sampai 100 itu. Kemudian ketika datang di kiai yang terakhir, dikatakan kamu diterima tobatnya, tapi dengan syarat kamu pergi dari negeri kamu. Ternyata tempat dia tinggal itu adalah kampung yang sukanya membunuh. Jadi betul, jadi kita harus berijak ke sana. Nggak akan mungkin kita akan mencetak anak-anak jadi baik kalau generasi samping-sampingnya itu tidak akan baik, karena tidak ada cara lain yaitu saat-saat sekarang ini Bapak Ibu kecuali anak dipesantrenkan. Jadi paling tidak kita lihat ke sini, nanti Ibu Bapak sampai rumah punya gambaran. Tadi akhi sesar dari punya istri yang baik, kemudian dinasehati, terus boro-boro istrinya baik Bapak Ibu. Ini kalau ada istri seperti istrinya akhi sesar, kita ustadz sini mau nambah 1-2 lagi ini. Ustadz Fuad mana ini, nggak mau maju. Masya Allah. Nah, istri anak berangkat soalnya Ustaz, istri anak berangkat juga ini. Saya nggak berani bicara tentang poligami ini. Nggak mudeng juga ini. Coba ada yang bisa ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mungkin yang belakang sana masih ada waktu 10 menit. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu masih mau foto-foto sama akhi sesar. Tadi di sepanjang jalan itu foto semuanya. Tukang becak ngajak foto, polisi ngajak foto, saking terkenalnya. Saya diabaikan kok di belakangnya sama sekali. Gak ada ngajak foto. Udah. Oh, ada yang tanya lagi? Sebelah sana mungkin Ibu Bapak, sebelah sini. Sebelum ini Ibu nanya bajunya yang dulu dikemanakan? Saya lelang. Udah dilelang, hasilnya diapakan itu? Hasilnya buat orang-orang yang bermanfaat aja buat. Subhanallah, itu baju Fir'aunnya dulu dikatakan dilelang. Ini besok kalau diundang tak suruh bawa itu.
Iya. Ini dulu kan YKS, yuk kita sahur, yuk keep smile. Sekarang kan yuk kita sholat, yuk kita sodako, yuk kita Kajian salaf. kajian salaf, yuk silaturahmi. Jadi subhanallah. Tadi kan Rasulullah mengatakan gini, akhi, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwa kepada Allah dimanapun berada, kemudian ikuti perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Dulu mengajak goyang, sekarang dengan panggung seperti ini diajak untuk kenal dengan sunnah, diajak untuk ngaji. Subhanallah, mudah-mudahan menjadi jalan gugurnya dosa-dosa pada masa dulu. Bapak Ibu, saya hitung mungkin kalau 5 menit nggak ada yang tanya, kita tutup. Ini Allah sekali dari pagi. Ada yang tanya, wah ini udah biar akhi Sesar jalan-jalan, Mbak. Kalau saya udah biasa jalan-jalan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Pertanyaan kepada Ustadz akhi Sesar ya, sudah menjadi Ustadz belum ya? Sudah. Ya, kalau Ustadz Mas Duki soalnya biasanya kita setiap Ahad sering ketemu, begitu ya. Jadi untuk Ustadz Sesar yang mungkin belum tentu seumur hidup sekali ketemunya. Ya, akhi Sesar, dulu memang saya sangat membenci akhi Sesar, betul. Tapi sekarang saya benar-benar cinta karena Allah, ya, karena hijrahnya. Saya mungkin sudah merasa kalah beberapa set karena saya sebagai muslimah masih sering bertabarut, itu pertama. Yang kedua, masih juga dengan usaha tapi utang begitu. Jadi belum bisa berhijrah yang betul-betul hijrah. Nah, ini kami mohon kita yang di sini juga minta didoakan oleh akhi Sesar yang insya Allah akhi Sesar itu sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Pertanyaan saya adalah, sekarang ketika akhi Sesar ketemu dengan teman-teman artis, salah satunya misalnya Soimah, bagaimana? Misalnya sudah tidak mau salaman, apalagi dulu ada cium-ciuman bareng ya. Nah ini sudah nggak mau. Ini bagaimana? Apakah akhi Sesar itu dibilang sok suci, terus akhi Sesar memberikan hadis atau sabda Rasulullah yang bisa memberikan apa istilahnya pencerahan kepada beliau-beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya nanti juga pengen didoakan semoga Pondok Modern Baitul Ihsan dengan owner Bu Tuti dan Pak Ali dengan Ustadz Fuad itu ke depan bisa menjadi pondok yang sukses dan bisa menciptakan generasi robani. Amin. Terima Amin. kasih. Insyaallah. Gimana? Bukan. Iya. Bukan. Kata akhi Sesar generasi robani itu katanya robani itu baju. Kan ada baju robani itu ini. Iya. Enggak apa-apa ini. Masih baru-baru makanya robani dikatakan baju, merek baju robani, enggak apa. Udah dijawab aja. Ya, jazakillah khair Ufti. Alhamdulillah, terima kasih telah menerima permohonan maaf saya yang dulu. Mungkin alhamdulillah kita bisa menjadi hamba Allah yang taat. Pertanyaannya memang sangat ini ya, karena teman-teman kan masih seperti yang kayak sama Soimah kan masih pengen ketemu banget, tapi kan emang waktunya dia tuh sangat padat banget, setiap hari mungkin nggak ada istirahat ya mungkin kan, tapi yang ketemu mau ngasih tahu ya sekarang emang sih belum ketemu dari sekarang ini hingga saat ini. Tadi ketemunya juga pas pengen ini aja, pas ketemu saat dia sibuk gitu saya nggak bisa ketemu dia gitu, tapi insya Allah Allah bisa ketemuin Soimah di yang bertemu dengan karena Allah gitu ya. Betul. Jadi sih bagi saya memang kayak dulu bukan cium-ciuman Bu, apa namanya, cipika-cipiki, cik. Sekarang udah gini ya, mungkin saya bilang ya tentang hadis yang riwayat Tirmizi itu ya, saya bilang nanti di akhirat kita akan tusuk kepalanya, tusukan besi kepala lebih baik daripada orang yang menyentuh perempuan bukan iya, perempuan yang tidak mahramnya. Di situ udah dijelaskan. Saya takut banget, saya juga takut saat saya joget
akhirnya meninggal kan saya takut gitu ya Bu ya. Saya mikirnya kalau saya joget nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan saya pengen meninggal di jalan usul khotimah gitu. Karena ya itulah saya pengen tuh sekarang ini adalah perbuatan yang dicintai Allah, kan dijelaskan di hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah bersabda saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perbuatan amalan yang terbaik yang dicintaimu?" Satu, pertama, sholatlah tepat waktu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berbaktilah kepada orang tuamu. Yang terakhir adalah apalagi Rasulullah, dan akhirnya berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan saya tuh pengen seperti itu, bagaimana perbuatan yang dicintai Allah tuh jadi merasakan saya, ya Allah saya ingin dicintaimu ya Allah. Ibaratnya ya kita udah berbuat salah kepada beliau sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih dosa, tapi kan kita nggak tahu dosa itu numpuk apa enggak. Akhirnya ya saya pengen banget menjadi perbuatan yang dicintai Allah seperti itu. Subhanallah Bapak Ibu, ternyata belum ada 2 tahun mendapatkan hidayah sampai detail bisa paham hadis riwayat Imam Tirmidzi, Bukhari. Ibu-ibu aja mungkin belum tahu ini. Taunya Bukhari bakul bubur ayam mungkin ini. Tapi bahkan tadi Akhisar bisa mengatakan jazakillah, bukan jazakallah, karena perempuan jazakillah. Tahukah sama ke ini? Ini Masya Allah paham bahasa Arab tadi, bahasa Arabnya hadza wa hadza wa hadza Mang Idris. Jadi tadi bahasa Arab hadza wa hadza gitu. Tapi kalau ibu pengen tahu lagi, wah Masya Allah ini di sini di surat Al-Hadid ya Ustaz ya, di ayat 20 itu dijelaskan deh betapa kita dilalaikan dunia. Ibu lihat di surat Al-Hadid ayat 20, subhanallah, sangat dulunya saya cinta dengan dunia, akhirnya saya membenci dunia ini, dan Allah tuh melaknat dunia ini. Nauzubillah min dzalik. Kesimpulan terakhir Akhi, ini waktu sudah 1 jam. Kesimpulan terakhir, pesan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini untuk jalan hidayah. Iya, kayak tadi. Memang di dunia ini gampang ya untuk kita menjadi orang terkenal, kita menjadi ikutan pemilihan-pemilihan, jadi artis. Tapi apakah kita bisa dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya belum tentu bisa dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah, takut kepada Allah. Kita di mata Allah miskin, nggak ada apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa membawa bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mungkin penyampaian saya. Apabila ada kesalahan dan tidak jelas, itu kesalahan dari saya, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair Akhi Cesar. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang disampaikan tadi sedikit banyak. Memang dunia ini dikatakan Allah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini perhiasan yang menipu. Dia pernah kaya, pernah uang banyak, tapi tidak membuat ketentraman hati. Karena ketentraman itu bukan di banyaknya uang, tapi di hati ketika kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakallah khair Akhisar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian Bapak Ibu, biar ditutup oleh pembawa acara dan diawakan oleh nanti Ustadz Fuad Rosyidi. Dari saya sama Akhisar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nanti kalau mau foto-foto silakan. Ini artis, masih jadi artis ini, masih masuk. Kalau wanita harus ada mahramnya nanti, biar nanti gak jadi fitnah. Silakan mau foto bareng-bareng di sini nanti. Demikian, jazakallah, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Doakan Ibu Dr. Mastuti, ya Bapak Ali, mudah-mudahan ini pesantren bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, santrinya banyak, sebab putri saya juga mondok di sini Bapak Ibu. Subhanallah, jadi mudah-mudahan kita nanti bangun bareng pesantren ini, kita support anak-anak kita pondokkan di sini, dan mudah-mudahan menjadi generasi terbaik insyaallah khairul ummah, amin ya rabbal alamin. Demikian, hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.